Shalom. Shalom. Maranatha. Yuk kita bersama-sama berdiri, kita mulai ibadah sore ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya perayaan Roh Kudus pada sore ini yang ke-8 kita takbiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita. Saat malamnya kita ini kita mengangkat dengan satu pujian Allah Rabbul.
nama tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan dan dayaan kami Tuhan, para pelayan Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Saudara-saudara berkati Tuhan. Amin. Allah kita baik, Allah kita tetap terus baik untuk selama-lamanya. Silakan bangkit berdiri, mari kita pujikan Allah itu baik. Yesus selalu memberikan kekasih kita menjadi kekasih jiwanya Tuhan, untuk kita bisa dikasih Tuhan, untuk kita bisa dibebaskan Tuhan dari belenggu dosa. Untuk itu mari kita pujikan dengan satu pujian, Yesus kekasih jiwa.
kasih kita tidak akan pernah lelah ya, karena kita ada lebih dari pemenang dari apapun juga. Walaupun kita punya masalah, Tuhan pasti memenangkan kita lebih dari
Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur karena Tuhan Yesus baik. 7 kali orang benar jatuh, nanti 7 kali juga dia dibangunkan Tuhan kembali. Amin. Dan itu saya alami, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemarin hari Selasa, ya, waktu kami mempersiapkan untuk ibadah perayaan Roh Kudus dan mencari alat-alat yang bisa digunakan untuk bisa lebih baik lagi, bisa melakukan pelayanan yang lebih baik lagi. Ternyata Tuhan izinkan saudara setelah hari apa ya, donor darahnya, hari Minggu sore donor darah. Yang kiri ini ternyata pembuluhnya kecil saudara, jadi waktu diambil tuh nggak berhasil keluarnya tuh, sedikit-sedikit malah ada yang pecah ya, tapi nggak apa-apa. Akhirnya ambil yang kanan, lolos, bagus. Senang saya bisa donor darah lagi, sudah bertahun-tahun nggak bisa karena banyak faktor. Tapi puji Tuhan bisa kembali donor darah, rasanya aduh lega, ringan gitu ya, bisa berbagi dengan orang lain. Hari Selasanya saudara diminta donor darah juga sama si lebah. Saya, wah saya tuh waktu kena tuh kaget banget saudara ya, sampai shock gitu saya, karena saya nggak menyangka sakitnya tuh seperti itu gitu ya. Begitu tak pikir tuh saya ketusuk apa gitu ya, kok tambah sakit, sampai saya teriak-teriak itu. Saya manggil gembala ini lagi di ruang yang sebelahnya, saya di ruang tengah itu saudara. Kasih dan Tuhan, saya sudah pegang tangan saya itu sudah, ternyata tawon itu saudara. Satu ini, yang satu masih nempel, jadi itu saya kena dua serangan saudara. Wah, saya benar-benar shock waktu itu ya, nangis betul, sakit saudara, baru ngerti rasanya ya. Dulu pernah, tapi kan itu tawon kecil, tawonnya kayak semut itu aja dulu tangan saya bengkak besar. Itu sekian puluh tahun yang lalu, masih di rumahnya Bu Lydia di belakang. Nah ini kemarin saudara, tawon Vespa, tawon gas itu ya, yang coklat gede itu. Nah, pengen nyoba ya rasa, tapi jangan ya. Dan ternyata itu beberapa hari sebelumnya tuh saya baru lihat tayangan di televisi, saudara kekasih dalam Tuhan, bahayanya binatang-binatang tertentu, salah satunya termasuk lebah itu, Vespa itu, dan itu bisanya benar-benar bisa fatal ya. Makanya kemudian saya share kepada jemaat supaya jangan meremehkan, kalau terkena cepat-cepat diatasi dengan baik. Saya itu sudah pegang tangan saya, supaya nggak dia menjalar masuk. Dan puji Tuhan saudara kekasih dalam Tuhan, akhirnya bisa ditangani dengan cepat. Tuhan Yesus baik, luar biasa baik. Terus waktu itu dokter sudah bilang pokoknya setelah dicek semua, ternyata saudara saya udah ngomong sama dokternya, dok itu jarumnya nggak diambil. Perawatnya waktu itu nggak ada bu, sudah dicek nggak ada. Nah saya juga percaya nggak ada, ya wes puji Tuhan gitu ya. Karena setelah itu saya juga langsung menyempatkan diri browsing saudara ya, ini apa yang harus dilakukan dulu, dicuci pakai sabun dan sebagainya. Tapi dalam keadaan kesakitan sampai ngambil nangis itu saya nyuci tangan saya saudara ya. Sementara Pak Paulus sendiri sudah panik, sudah gupuh nyari kontak, nyari apa itu ya begitulah gitu ya.
Saudara kekasih dalam Tuhan, dan saya bersyukur ketika akhirnya dokter mengatakan tidak apa-apa, alerginya lokal, jadi nggak sampai menjalar, tapi tetap harus dipantau 24 jam pertama. Dan puji Tuhan memang saya sempat demam, terus tangannya gede gitu saudara, belier dan ini, terus sudah dipesan pokoknya nanti kalau pingsan atau mual atau belier atau apa cepat bawa balik ke sini, ke IGD. Tapi saya nggak mau saudara, enak tidur di rumahnya Tuhan. Suami saya ketakutan waktu saya jawab, Esther enak tidur di rumah Tuhan. Pikirin minta pulang ke rumah Tuhan sana saudara. Ada maksudnya ini loh, ini rumah Tuhan gitu kan, bukan rumah saya saudara. Ini kan rumah Tuhan, aku menurut gitu ya. Omah turun dadi, aku ya ada omah jadi. Haleluya. Dan puji Tuhan saudara kasih ya Tuhan, akhirnya lolos 24 jam pertama, terus 3 kali 24 jam itu tepat sore tadi. Saya masih belier-belier, makanya kemarin saya nggak berani berdiri saudara. Saudara tahu waktu saya ibadah itu duduk di sana tuh sambil ngempet itu.